بالتدبير والترتيل، والثاني الذكر لله مع الأدب والحضور، والثالث القيام من الليل بقلب منكسر وجوارح خاشعة. واستعن على هذه الثلاثة بثلاثة: بتخفيف المعدة من الطعام، ومجانبة أهل الغفلة من الأنام، والتفرغ من أشغال دار الانصرام. وأوصيك بالمحافظة على صلاة الوتر 11 ركعة، وقل بعد الفراغ منها ومن التسبيح والدعاء الوارد بعدها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة. وقل بعد الانصراف من سنة الفجر: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة. واجعل من ذكرك بعد صلاة الصبح: أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. وحافظ على 8 ركعات من الضحى. وقل بعد الفراغ منها: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 40 مرة. وقل بعد صلاة الظهر: لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة.
وبعد صلاة العصر أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي 25 مرة. وكذلك تقول بعد الصبح وبعد كل مكتوبة من الخمس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 3. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi bid-dharain amin. Usika birrifqi fi jami'il ahwal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk lemah lembut di semua keadaan. Karena remah lembut itu bentuk bagian dari rahmat dan kasih sayang. Dan orang yang senantiasa mengedepankan kasih sayang akan dikasihi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman tabarak wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Itu namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Kalian yang senantiasa mengedepankan lemah lembut dalam berkata, dalam berbuat, itu akan dikasihi oleh Allah yang maha lemah lembut. Kasih sayangi semua yang ada di bumi, niscaya yang di langit, para malaikat, arwahnya, Rasul dan Nabi, itu semuanya akan mencintai orang yang lemah lembut tersebut. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau juga mengatakan dalam Nasaih Diniyah, ma'rifku fi syai'in illa zanahu. Tidaklah lemah lembut yang kita selalu pakai kecuali akan menghiasi perbuatan kita. Nahi mungkar pun lemah lembut, tidak dengan mencaci, tidak dengan menghina, selalu berkata yang baik. Ma'rifku fi syai'in illa zanahu. Tidaklah masuk lemah lembut dalam perbuatan apapun kecuali menghiasa. Kemudian wa ma syiddatu fi syai' illa syanahu. Tidaklah keras, tidaklah mencaci, atau kebalikannya rifik itu kasar. Tidaklah kasar dalam sesuatu kecuali justru merusaknya. Betul, kalau cara nyampaikannya salah jadi salah nanti. Ya. Apalagi sama orang awam, salah nyampaikannya enak jadi betul. Salah loh ini, tapi dia menyampaikannya enak, lemah lembut jadi betul, diterima sama mereka. Wong calon-calon pejabat itu kalau ngajak orang-orang lemah lembut, tahu kalau dibohongi, tapi dipilih. Tahu kalau mau nanti kalau jadi karena diharati, ya ini pasti korupsi, dipilih. Kenapa? Karena lemah lembut. Makanya lemah lembut ini kalau dipakai untuk kebenaran sempurna. Benar nyampaikannya lemah lembut, tam sempurna. Makanya beliau mengingatkan usika birrifqi fi jami'il ahwal wa bil ikhlas lillahi fi jami'il af'al. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa ikhlas dalam semua perbuatan. Dalam ibadah, dalam membantu orang, itu semuanya yang ikhlas. Jangan riya, jangan ingin cari pujian orang. Orang yang memuji-muji Anda itu gak bisa berbuat apapun buat Anda nanti. Tapi kalau karena Allah, itu yang akan menjadi harapan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Pujian orang ini gak manfaat, cuma enak di nafsu, enak dipuji orang. Dibilang ganteng itu enak, dibilang pintar, dibilang soleh, enak buat nafsu. Tapi pujian itu nggak akan manfaat,
nggak ada gara-gara pujian terus derajat kita diangkat sama Allah. Kata sebagian sholihin, orang dicium tangannya itu nggak ngangkat kedudukan. Jangan lagi nyium tangan. Kalau penduduk bumi ini semuanya bukan cium tangan, sujud kepada kita. 1 senti pun kedudukan kita di sisi Allah itu nggak naik. Jadi jangan kita maghrur, jangan kita itu tertipu dengan pujian penghormatan orang kepada kita. Itu yang buat kita jadi nggak ikhlas. Kata Ba'du Shalihin, orang ikhlas itu seperti anak kecil. Anak kecil itu dipuji nggak nambah, dicaci juga nggak nambah. Lillahi ta'ala. Anak kecil itu biasanya kan anak yang masih balita itu ya, berbuat apapun yang dia ingin berbuat, ikhlas dia dalam berbuat. Makanya ulama mengatakan bahwa yang namanya ikhlas adalah tajridul a'mal lillahi ta'ala. Hanya karena Allah saja kita berbuat, itulah yang namanya ikhlas. Kemudian wabitarki kulli ma yushghilu 'anillah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkan semua yang membuat kita lalai dari Allah. Baik itu ahal keluarga. Batasi dengan keluarga kalau apabila keluarga membuat kita lalai dari Allah. Au malin atau harta. Batasi kepemilikan harta kalau itu membuat kita lalai dari Allah. Wa bi husnil iqbal ala ma yanfa'u fil mal. Dan alaika untuk betul-betul semangat meraih apa yang membawa manfaat buat kita di akhirat. Mana yang paling membawa kita semangat dalam beribadah kepada Allah untuk bekal kita di akhirat, itu harus kita raih. Wabil ruju'i ilallah, dan wasiat beliau untuk senantiasa kita ini taubat kembali kepada Allah dan tawakal kepada Allah di semua keadaan. Dan wasiat beliau terakhir, wal mutaba'atir rasul, dan atasmu senantiasa mengikuti baginda Muhammad SAW dalam segala hal. Ikuti Rasulullah. Akhlak gak ada kalau akhlak kayak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena Rasulullah ini yang menciptakan memujinya ya. Dan sumber akhlak yang benar, yang mulia adalah beliau baginda Muhammad SAW. Tiru bagaimana beliau berbicara, tiru bagaimana beliau bertutur kata, tiru bagaimana beliau beraktivitas, berbuat apapun. Manusia kesempurnaannya pada kamal mutaba'ah Nabi. Semakin sempurna orang itu mengikuti Rasulullah, semakin mulia. Anda ketemu 2 orang alim, Anda ketemu 2 orang soleh, yang satu masya Allah, satu itu masya Allah. Masya Allahnya gimana? Oh, kalau ngomong tembus semuanya, kayak kasaf gitu, sudah ngomong apapun pasti. Yang satu biasa. Sekarang pertanyaannya, 2 itu mana yang kira-kira lebih berbobot di sisi Allah? Jawabannya cuma satu, mizannya adalah Rasulullah, timbangannya Nabi. Yang mirip Rasulullah siapa? Kalau kalian kan enggak seneng sih model kontrol, bawa keris, terus bisa nebak-nebak, rezekimu macet, rezekimu itu wali. Wali insya Allah wali. Kita harus nonton ya. Mungkin Majadu, orang yang diambil akalnya oleh Allah, diganti dengan kebersihan hati. Mungkin dia orang soleh, betul, kita hargai ya. Kita cium tangan kalau perlu sama orang Majadu. Tapi ingat, di sisi Allah tidak ada orang yang paling dicintai seperti yang paling mirip dengan Rasulullah. Karena Abdul Habaib Su'il, ada seorang Habib ditanya, Habib mana mau tanya, mana Habaib ini di antara durian Rasulullah ini kan bangsanya macam-macam nih. Ada yang Ta'akil, ada yang Al-Hasni, ada yang Al-Khirib. Yang paling tinggi kedudukannya siapa?
akmaluhum mutaba'ah Nabi. Yang paling sempurna mengikuti Rasul yang paling aja. Itu yang paling mulia. Bukan bangsa, tapi yang paling mirip dengan Rasulullah. Ini manhajuna. Ini pegangan hidup kita dalam menilai orang, siapa yang paling mirip dengan Rasulullah. Jangan sibuk dengan yang namanya karomat, jangan sibuk yang namanya ceramah, jangan sibuk dengan enggak. Lihat gerak-geriknya, cara bicaranya. Ya. Ini yang seperti itu, yang paling mirip itu, ya itulah yang insya Allah paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun kita nggak tahu nilai manusia, mana ada yang tahu, mana yang lebih afdal satu masjid ini, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Ya. Antara afdaliyatus sahabah aja sebagian ulama mengatakan dohirnya naswarid ala tartibul khilafah. Abu Bakar paling afdal, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dohirnya. Tapi hakikatnya ada yang tahu kecuali Allah. Ada yang tahu. Kita nggak bisa menilai orang, yang bisa hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya kita menilai dohir. Walillahi sarabir. Dan hakikat hati semua Allah. Watlub safa al-qalbi wastinaratahu fi thalathati umur. Kemudian raihlah hati yang bersih, hati yang bercahaya dengan 3 hal. Raih kebersihan hati, cahaya hati dengan 3 hal. Pertama, qiraatul Quran, baca Al-Quran, bitadbir wa tartil. Bukan baca aja, tapi bacanya itu bitadabbur, sambil dibayangkan, sambil tartil bacanya, bukan yang baca pelan-pelan, tartil. Yang seperti itu akan membersihkan hati kita. Dan yang namanya Al-Quran gak bisa masuk di hati orang yang kotor hatinya. Ya. Quran ini hadirin dibaca nikmat buat orang yang hatinya bersih. Orang kalau hatinya bersih, baca Quran lama gak terasa. Saya bilang Utsman hanya dengan 2 rakaat 30 juz khatam Quran. Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan idza tahural qalbu ma syabi'a min kalamillah. Hati itu kalau bersih tidak akan puas, tidak akan kenyang membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran kan terus lihat jam terus, gak ada. Karena hati memang kurang bersih, kotor, ada hasutnya, ada irinya, ada bosan. Ya. Yang kedua, zikir ma'al adab wal hudur, senantiasa nyebut nama Allah dengan tadabbur, juga dengan adab, dengan hadirnya hati, nyebut nama Allah dengan hadir hati. Zikir itu memang membersihkan hati. Rasulullah SAW dia bersabda, innal qalba la yasda kasoda'il hati. Hati itu bisa berkarat tuh. Kemudian sahabat bertanya, fama jilahu ya Rasulullah. Terus kalau sudah berkarat itu hati, gimana bersihin hati yang berkarat? Zikrullah, banyak-banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga terakhir, bangun malam. Bangun malam biqalbin munkasir. Bangun malam, gak tidur malam dengan hati yang remuk. Ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ujawarih khasyah. Ini bangun malam ibadah. Itu namanya bangun malam. Bangun malam banyak. Ronda malam itu juga bangun malam. Cuma gak bersihin hati. Yang bersihin hati itu yang tidur terus kemudian bangun, dia tendang itu yang namanya selimut, dia raih air dingin untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini namanya gahrun nafas, injak nafsunya. Di sini fungsinya bangun malam. Ya, di situ nanti dia akan mendapatkan hati yang bersih. Wasta'in ala hadhihi thalatha bi thalatha. Dan untuk menikmati Quran, menikmati zikir dan bangun malam, maka carilah bantuan di 3 hal. Yang pertama,
Bitakhfifil ma'idah minat ta'am. Makan itu jangan banyak-banyak hadirin. Makan itu sak piring cukup. Sepiring sudah jatahnya itu sudah cukup. Tambahi 2 piring, tambahi 3 piring. Kalau mau, kalau sudah gemuk, takut malam repot. Kalau sudah gemuk, dari kamar ke masjidnya menggos-menggos. Terus mau ibadah apa? Ya. Kalau sudah makan banyak, orang kalau sudah makannya banyak, maidah perutnya ini akan membuat bukhar, asap ke otak, bawahnya ngantuk. Intim gara-gara mangbuka kakean mangan terawih. Makan secukupnya. Ya, nanti tambah. Ini sekarang ini Ramadan ini sumu tasihhu, puasa supaya sehat. Makannya pun dikurangi. Jangan dibalik. Biasanya futur, ghoda sama asya. Ramadan buka piring sak piring. Malam habis terawih sak piring. Kemudian terawih sepiring. Ya kok doain. Berarti di Ramadan cuma pindah jam makan aja. Secukupnya, makan itu secukupnya agar bisa ibadah, baca Quran, zikir, bangun malam. Wa mujanabah ahlil ghaflah minal anam. Jangan punya teman yang senantiasa lalai dari Allah. Pilih teman yang ahli ibadah. Kalau mau ahli ibadah, pilih teman yang ahli ibadah. Kalau ente mau jadi orang yang pintar main remi, pilihlah ente teman-teman yang ahli main remi. Tergantung teman mau pilih yang mana. Yang ahli, kamu mau apa? Saya mau ahli ibadah, mau ahli ilmu. Pilih teman yang senang ilmu. Ya. Jadi kamu mau apa? Itu tergantung teman mana yang kau pilih. Ya. Innal garina bil garini yang tadi. Karena nanti orang teman itu menjadi qudwah. Ya. Wa tafarraq min ashghal daril insiram. Dan kosongkan dari kesibukan-kesibukan di dunia. Darul insiram itu darul inqita'. Insiram itu inqita', ini putus. Dunia ini karena putus, ya nggak putus akhirat. Kemudian terakhir beliau memberi wasiat kepada kita amalan-amalan. Ya, amalan-amalan ini jangan ditinggalkan, khususnya kalian tulabbul ilm. Ya. Kalau ente cuma sembahyang wajib sama rawatib di luar itu orang awam gitu. Sama aja ente sama orang awam, nggak ada bedanya. Kalian harus punya mizan, punya perbedaan. Pertama, sholatul witir minimal 3, walaupun boleh 1 tapi minimal 3. Adnal kamal, paling afdal 11. 3 tadi sudah kita lakukan malam, nanti sebelum waktunya sahur 8 rakaat. Gak bisa 4, gak bisa 2, ya gak apa-apa. Lu kan sudah ditutup dengan witir, gak masalah, asal jangan witir lagi di malam hari nanti. Jangan 1 lagi, jangan ganjil lagi. Boleh ya, sholat nanti malam boleh. Kemudian setelah selesai witir, baca doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa ya, Masya Allah. Ini doa yang menjadikan sebab keluarnya Nabi Yunus bin al-Hud bin Badril Hud. Hingga diriwayatkan oleh sebagian ulama, kalau nggak baca doa ini, Nabi Yunus sampai detik ini, sampai kiamat nanti masih di perutnya Hud, nggak dikeluarkan sama Allah. Tapi ketika dia baca ini, dikeluarkan oleh Allah Nabi Yunus. Jadi hebatnya kalimat ini. Baca 40 kali ini biasanya kita baca untuk qiyamul lail. Kemudian waqul ba'dal insiraf min sunnatil fajr. Kemudian kalau sudah azan subuh, qobliyatul fajr 2 rakaat. Setelah qobliyatul fajr 2 rakaat, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya. Karena ada riwayat yang menyebutkan paling afdalnya asma Allah adalah ya hayyu ya qayyum. Ya. Panggil ya hayyu ya qayyum supaya hati kita ini gak mati. Kemudian waj'al min dzikrika ba'da sholati subuh. Kemudian setelah sholat subuh, jadikan zikirmu adalah istighfar.
Istighfar lil mu'minin wal mu'minat ini dibaca pada sholatil fajr atau juga dibaca sebelum maghrib. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, itu sebelum maghrib. Setelah membaca wiridul latif, baca ini istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Barang siapa yang memintakan ampunan untuk orang mukmin dan mukminah seluruh bumi ini, maka mendapatkan orang tersebut yang mengistighfarkan kebaikannya sejumlah berapa orang mukmin dan mukminah tersebut. Ya. Istighfar untuk mereka, mintakan ampun kepada Allah buat mereka. Kemudian jangan lupa juga sholat duha 8 rakaat. Kalau kita sekarang bangunnya agak terlambat, tidak apa-apa. Jam 11 sholat duha tidak apa-apa. Minimal 2, maksimal 8. Walaupun ada riwayat 12, tapi sepakat afdolnya 8. Ya, ada yang mengatakan 12 paling banyak, paling sedikit 2. Tapi sepakat paling afdol adalah berapa? 8. Gimana? Coba 2 dulu wajib. 2 itu wajib. Kalau 2 sudah istiqomah, tambah 2 lagi 4 dan teruskan sampai 8. Kemudian setelah sholat zuhur baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul 100 kali. Dan setelah sholat asar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbil ghafir 25 kali. Ini wirid, ini zikir yang harus istiqomah kita lakukan. Dan begitu juga setelah subuh, pada kulli maktubah, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, adda khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi 3 kali setelah subuh. Ya, bagiyatus shalihat namanya. Kemudian subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, as'aluka an tusalli wa tusallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi 3 kali. Kemudian beliau mengingatkan, nah gini, intinya aku wasiatkan kepada kalian untuk istiqomah membaca kitab. Yang di kitab ini mengungkap semua zikir yang aku sampaikan ini. Mau tahu zikir ba'dal fajr, mau tahu zikir sebelum zuhur, mau zikir sebelum zuhur, ba'dal asar, ba'dal maghrib, ba'dal isya, qiyamul lail, apa yang kita baca? Beliau mengisyaratkan kepada kita, bacalah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, namanya Al-Adhkar. Al-Adhkar ini kitab lahu qimah inda salaf. Buat para habaib ini kitab, masya Allah. Sampai kata habaib apa? Bi'idar wasdaril adhkar. Punya duit dari itu beli kitab Al-Adhkar? Tidak punya. Kata beliau, rumah ente jual, beli kitab Al-Adhkar. Ya Allah, kitab Al-Adhkar berakhir tidak sampai 50.000. Tapi kalau ente nggak punya, jual aja rumah, beli kitab Adhkar. Kitab Adhkar lebih penting dari rumah. Ini mubalaghah untuk menunjukkan begitu bernilainya kitab. Ya, kalau beli kitab Adhkar tidak usah lah, handphone aja, handphone ente itu jual. Buat beli kitab Al-Adhkar. Punya handphone, punya kitab Al-Adhkar, enggak punya. Mantep nanti. Ya. Kitab Al-Adhkar enggak punya, handphone punya. Toleh belelin. Oh, wis beres. Ada pondok baru di Lawang, Porong. Ya. Buat orang-orang yang punya HP tapi enggak punya kitab Al-Adhkar, suruh masuk di sana. Kita daftarkan bareng-bareng. Gak punya kitab Al-Adhkar, tolong ilmu. Ini penting. Wa ya ajdaruha bil iltimas hadzal matlub. Kalau mau bicara wirid dan zikir di sini semua. Kalian ini yang biasa kalian baca ini kan cuma adab. Diajari di pondok ini, baca ini, baca itu, baca ini, baca terus kemudian apa namanya? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, terus baca ayatul kursi sebab ini dalilnya mana? Itu bukan Al-Adhkar. Semua ada. Jadi kalau ketika kalian ditanya nanti pulang ngajarkan kepada musola, ngajarkan masjid, ngajarkan di rumah, ada yang tanya, kenapa harus baca ini? Wiridul latif, ratibul haddad, bacaannya seperti itu. Jadi kadang-kadang ditanyain sama orang-orang, ini mana dalilnya?
Kalau anda bisa baca punya kitab al-azkar, kemudian membaca, semua ada dalilnya di situ. Ya, kitab al-azkar ini penting sekali. Kemudian fa'in ittasa'a alaikal bab fatakhayyar min jumlatihi ma kana asah wa afdal wa ajma'. Kalau kau mempunyai waktu yang banyak, ini semuanya ambil di situ. Ya. Khususnya zikir-zikir yang punya kedudukan hadisnya itu yang sahih. Nah itu istiqomah, karena itu insyaallah pasti betul-betul dari Rasulullah. Walaupun yang tidak dari Nabi pun bisa kita pakai wirid dan zikir, namanya kalimat thayyibah, nggak masalah. Cuman yang warid itu yang paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.